Halo adik-adik, oke jadi kali ini kita lanjut lagi dengan materi selanjutnya. Masih di bab dinamika rotasi, kali ini kita masuk ke momen inersia. Nah, apa itu yang dimaksud dengan momen inersia? Jadi kalau kemarin torsi itu linier atau dalam gerak translasi itu sama dengan gaya. Nah, untuk momen inersia ini dia sama dengan massa. Jadi ketika kita tuliskan pengertiannya, ini hampir sama dengan pengertian massa. Massa itu kan adalah ukuran kelembaman. Ukuran kelembaman artinya semakin besar massanya, maka semakin sulit suatu benda itu untuk digerakkan atau dipindahkan. Nah, begitu juga untuk momen inersia ini. Jadi ukuran kelembaman untuk gerak rotasi. Nah, untuk suatu benda dapat bergerak berotasi. Untuk suatu benda berrotasi ya. Nah, oke. Kemudian untuk persamaannya sendiri dia tentu saja karena ini linear dengan massa, seperti halnya pada persamaan pada gerak rotasi, dia selalu memuat besaran asalnya. Misalnya seperti kemarin torsi itu kan persamaannya adalah gaya dikali jari-jari, bukan lengan gaya. Nah, ada besaran gaya di sini. Nah, begitu juga untuk momen inersia. Jadi untuk momen inersia ini persamaannya adalah simbolnya I besar sama dengan massa dikalikan dengan jari-jari kuadrat. Nah, ini adalah persamaannya. Setelah ini kita akan coba membayangkan bagaimana persamaan ini bekerja. Jadi pertama kita membayangkan suatu benda yang kita anggap sebagai partikel. Nah, benda ini katakanlah dia diikat pada suatu tiang. Nah, kemudian kita pasang talinya misalnya nih. Nah, ini talinya. Oke, tentu saja nanti kalau misalnya diputar ya, partikel ini dia akan berputar seperti ini kan, menempuh lintasan kurang lebih seperti ini. Nah, dalam hal ini partikel ini memiliki dua besaran. Yang pertama adalah tentu saja massa dari partikel itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah jari-jari rotasinya, jari-jari berputarnya. Nah, dua besaran inilah yang menentukan dari ukuran momen inersianya. Oke, ini ketika kita memandang bendanya sebagai suatu partikel. Sekarang bagaimana kalau misalnya bendanya memiliki jumlah partikel yang sangat banyak? Nah, untuk benda yang memiliki partikel yang sangat banyak, dia akan ada sedikit perubahan persamaan. Untuk persamaannya sendiri nanti diturunkan dari diintegralkan dari persamaan asalnya. Persamaan asalnya kan ini, I sama dengan MR pangkat 2. Jadi ini diintegralkan nantinya menjadi seperti ini, R kuadrat dm. Nah, tapi berhubung karena kalian belum belajar tentang integral di matematika dan integral ini dipelajari di kelas 12, jadi untuk penurunnya sendiri tidak harus kalian pahami sekarang, tapi artinya mau tidak mau kalian harus menghafal rumus-rumus dari benda-benda yang berotasi tadi ya. Nah, ada beberapa benda yang sering keluar dalam soal untuk ditanyakan berapakah nilai momen inersianya. Di sini ada beberapa contoh bendanya.
Yang pertama ada batang dengan sumbu di tengah. Untuk benda 1 dan benda 2 ini sama, yaitu batang, tapi perbedaannya adalah sumbu putarnya. Kalau benda 1 sumbu putarnya di tengah, jadi diputarnya di tengah, sedangkan benda 2 itu diputarnya di salah satu ujungnya, baik kiri atau kanan sama saja. Kemudian untuk benda ketiga ini adalah lempeng persegi panjang, yang artinya dia memiliki besaran panjang dan lebar. Kemudian ada silinder pejal. Pejal artinya dia tidak memiliki rongga di dalamnya. Kemudian ada silinder berongga. Nah, kemudian ada bola pejal, bola berongga, dan cincin. Ada beberapa benda lain yang kadang-kadang juga ditanyakan dalam soal ya. Oke, kemudian lanjut lagi, bagaimanakah hubungan antara momen inersia ini dengan torsi? Nah, kenapa kita perlu bahas ini? Karena kalau pada gerak translasi, kita mengenal dalam hukum 2 Newton itu ada persamaan seperti ini kan. Gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Nah, artinya ada hubungan antara gaya dan massa. Berhubung torsi adalah besaran gayanya pada gerak rotasi, sedangkan momen inersia adalah massa dari benda yang bergerak berotasi, berarti kemungkinan ada hubungan juga nih antara torsi dan momen inersia. Nah, hubungannya itu bisa kita dapatkan dari persamaan hukum 2 Newton ini. Kita kemarin sudah belajar bahwa torsi adalah gaya dikalikan lengan gaya. Ini kalau kita ubah persamaannya, maka bisa jadi seperti ini kan. F sama dengan tau per R. Nah, maka di sini kita ubah juga F-nya menjadi tau per R. Nah, ini sama dengan massanya tetap kita turunkan. Kemudian percepatan linier ini dalam materi kelas 10 gerak melingkar, dia sama dengan percepatan sudut dikalikan jari ya. Nah, kemudian sampai sini, kalau misalnya R yang di ruas kiri ini kita pindahkan ke sebelah kanan, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. M R dikali R akan jadi R kuadratnya. Nah, maka kita tulisin R kuadrat dikalikan percepatan sudut, maka MR kuadrat. Nah, ini adalah momen inersia. Artinya persamaannya akan kita peroleh torsi sama dengan momen inersia dikalikan percepatan sudut. Nah, ini adalah persamaan yang menghubungkan antara torsi dan momen inersia. Kalau kita bandingkan dengan persamaan hukum 2 Newton, ternyata memang sama ya, bentuknya itu sama, yaitu polanya di sini ada torsi dan F sama dengan momen inersia, di sini massa, kemudian di gerak rotasi ada percepatan sudut, sedangkan di gerak translasi ada percepatan biasa. Nah, sampai sini dulu videonya, nanti kita akan coba bahas lebih lanjut melalui contoh-contoh soal.